Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir ke channelku. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa sih itu belajar. Jadi, belajar adalah proses perubahan tingkah laku ke arah positif atau lebih baik yang bersifat permanen dan tersengaja secara sadar. Belajar dapat berlangsung kapan saja, di mana saja, memakai apa saja, belajar untuk dan oleh siapa saja. Setelah mengetahui konsep belajar, langsung saja kita ke teori pembelajaran. Terdapat 3 macam teori pembelajaran yang populer. Yang pertama, teori behaviorisme, yang kedua, teori kognitivisme, dan yang ketiga, teori konstruktivisme. Di mana teori behaviorisme untuk mengajarkan fakta atau what, teori kognitivisme untuk mengajarkan proses dan prinsip atau how, dan teori konstruktivisme untuk mengajarkan penalaran tingkat tinggi atau why. Dalam teori belajar behavioristik, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Teori belajar ini dipengaruhi oleh kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman pada diri seseorang. Tokoh pelopor teori belajar behavioristik yang pertama ada Edwin Guthrie, yang kedua Skinner, yang ketiga Watson, dan yang keempat Clark Hull. Silakan lihat pada video, di situ ada penjelasan tentang belajar menurut konsep behaviorisme berdasarkan tokoh pelopor teori belajar behavioristik. Aplikasi behaviorisme dalam proses pembelajaran meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan kemampuan akhir yang diharapkan. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas, termasuk entry behavior mahasiswa. Yang ketiga, menentukan materi pelajaran. Yang keempat, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil. Yang kelima, menyajikan materi. Yang keenam, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, tugas-tugas. Yang ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Yang kedelapan, memberikan penguatan positif maupun negatif. Yang kesembilan, memberikan stimulus baru. Yang kesepuluh, mengevaluasi hasil belajar. Dan yang kesebelas, memberikan penguatan dan seterusnya. Dalam teori belajar kognitivisme, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Setiap orang telah mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Teori belajar yang berkembang berdasarkan teori ini adalah teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel. Bisa dilihat pada video, di situ ada penjelasan tentang teori belajar yang berkembang berdasarkan teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel. Dan ini ketiga aplikasi teori tersebut. Juga ada teori belajar humanistik dan teori belajar sibernetik, dan juga aplikasi teori belajar kedua teori tersebut dalam proses belajar mengajar. Teori pembelajaran yang populer terakhir yaitu teori belajar konstruktivistik, di mana teori ini percaya bahwa seseorang mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan, pengalaman realistik, dan teori dalam suatu pengetahuan utuh. Tokoh dalam teori konstruktivisme yang pertama John Dewey, yang kedua Jean Piaget, dan yang ketiga Levi Vygotsky. Adapun prinsip konstruktivisme dan karakteristik pembelajaran konstruktivisme menurut Driver dan Bell. Silakan disimak pada video. Dan yang terakhir, implikasi teori konstruktivistik.